Bapak Ibu untuk mengakses Cibicat, jadi nanti Bapak Ibu untuk mengakses ini harus menggunakan user dari admin Cibicat. Jadi tidak bisa admin auditor ya, jadi harus menggunakan admin Cibicat. Kemudian silakan nanti Bapak Ibu untuk mengakses melalui laman https cibicat.bpkp.go.id. Kemudian setelah Bapak Ibu nanti masuk di aplikasi Cibicat, ini ada beberapa menu, nanti silahkan klik di pengusulan formasi. Nanti setelah masuk, Bapak Ibu, untuk tampilan awal dari begitu sudah masuk di pengusulan kebutuhan auditor, nanti Bapak Ibu silahkan pilih ada dua di sini ya, ada dashboard, ada pengusulan formasi. Silahkan nanti klik yang pengusulan formasi, kemudian Bapak Ibu klik tambah di ujung sini. Nanti akan ada tampilan pengisian data umum. Yang pertama adalah nomor usulan. Jadi nomor usulan ini adalah nomor usulan surat pengusulan kebutuhan auditor. Kemudian tanggal, yang adalah tanggal surat ya Bapak Ibu. Jadi untuk nomor surat sesuai dengan nanti yang tertera di dokumennya. Tanggal surat ini harus yang terupdate ya Bapak Ibu. Jangan sampai kami menerima surat pengusulannya itu di tahun 2024 atau mungkin di bulan Juli 2024, tetapi surat usulan yang disampaikan ke kami itu nomornya masih di 2023. Jadi diusahakan nomor surat usulan dan tanggal ini yang terbaru. Kemudian silakan nanti Bapak Ibu menginput perihal ya. Jadi perihal ini adalah hal dalam surat pengusulan kebutuhan jabatan fungsional auditor. Tidak usah ditambah macam-macam ya Bapak Ibu. Jadi pengusulan kebutuhan jabatan fungsional auditor, kalau mau ditambah mungkin di lingkungan inspektorat daerah Kabupaten A seperti itu. Jadi tidak ditambahin untuk kebutuhan Cibicat dan sebagainya. Jadi karena nomor surat usulan, tanggal, perihal nanti akan langsung link ke surat rekomendasi. Jadi jika ada tipe, kemudian ada kesalahan tanggal, ada tata cara ketikan yang kurang pas sesuai dengan tata naskah kedinasan, nanti ini akan kami kembalikan untuk diperbaiki. Kemudian di bawahnya Bapak Ibu nanti untuk memilih metode usulan. Jadi untuk metode usulan ini ada 4 ya. Metode 1 rata-rata dengan 3 anggota tim. Metode 2 rata-rata dengan 2 anggota tim. Realisasi dengan 3 anggota tim dan realisasi dengan 2 anggota tim. Jadi Bapak Ibu nanti bisa klik yang tanda panah ke bawah ini. Kalau Bapak Ibu tidak pilih ya nanti akan otomatis yang pertama yang akan digunakan untuk menghitung beban kerja. Kemudian hari kerja. Hari kerja ini ada 2 pilihan ya Bapak Ibu. Untuk yang 5 hari kerja dan 6 hari kerja. Jadi yang masih menggunakan 6 hari kerja, nanti memilihnya itu yang 6 hari kerja. Kemudian Bapak Ibu nanti jangan lupa untuk disimpan. Setelah dilakukan penyimpanan, Bapak Ibu bisa kembali ke dashboard depan. Nanti klik di pengusulan, nanti tampilannya akan seperti ini. Di action, nah di action ini Bapak Ibu klik yang tanda panah, nanti akan muncul di sini ada kertas kerja, ubah, hapus, unggah dokumen, dan kirim. Jadi untuk kertas kerja ini untuk menyusun perhitungan beban kerja. Ubah ini untuk melakukan perubahan jika ada kesalahan. Kemudian untuk hapus, untuk menghapus data usulan. Kemudian unggah dokumen, ini nanti untuk mengunggah dokumen PDF yang harus disampaikan. Kemudian terakhir Bapak Ibu, ini untuk kirim. Kirim ini untuk mengirim pengusulan supaya nanti dituliskan ke Pusdin CFA dan nanti akan kami proses. Setelah Bapak Ibu menginput data surat pengusulan, kita masuk di kertas kerja, yaitu penyusunan beban kerja ya. Silahkan nanti klik di action, kita klik di kertas kerja. Kemudian Bapak Ibu nanti yang masuk tampilan ini nanti silahkan di menu tambah ya Bapak Ibu, klik di menu tambah, nanti akan muncul kotak ini, silahkan diinput deskripsinya, perhitungan beban kerja inspektorat Kabupaten A, kemudian jangan lupa dilakukan penyimpanan. Setelah kita simpan Bapak Ibu, nah nanti tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita masuk di
action. Nah, di action ini Bapak Ibu ada 3 pilihan ya. Ada perhitungan, jadi nanti untuk menginput dan menghitung beban kerja. Ubah ini untuk jika ada perubahan, ada yang perlu diperbaiki, hapus itu untuk menghapus data yang sudah kita input. Kemudian tadi kita masuk di perhitungan beban kerja. Jadi nanti tampilannya akan seperti ini. Bapak Ibu nanti masuk di sini, jangan lupa tambah kegiatan. Di sini untuk menginput beban kerja. Nanti Bapak Ibu setelah klik tambah kegiatan akan muncul tambah data. Di atas ini ada jenis Bapak Ibu, ada kegiatan, nanti pilihannya ada 2, yaitu pengawasan dan konsultasi. Jadi pengawasan itu untuk kegiatan assurance, konsultasi itu untuk kegiatan pengawasan lainnya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa memilih di sini. Kemudian silakan Bapak Ibu input objek atau objek pengawasannya. Di sini Bapak Ibu input jenis kegiatan atau uraian kegiatan. Misalnya audit kinerja, misalnya review P3DM. Kemudian jumlah klien, nah, jumlah klien ini jumlah surat tugas. Kemudian aktivitas itu berapa kali dilakukan dalam 1 tahun. Kemudian kebutuhan HP. Jika Bapak Ibu memilih penggunaan HP rata-rata, maka otomatis di sini akan 15. Tetapi jika Bapak Ibu nanti memilih HP realisasi, maka Bapak Ibu harus menginput kebutuhan HP per penugasan. Jadi kalau lama penugasannya 10 hari, ya Bapak Ibu nanti inputnya 10 hari. Kemudian untuk perhitungan HP per jenjang jabatan, mulai dari auditor media sampai dengan anggota tim, ini nanti otomatis akan dihitung oleh aplikasi. Jangan lupa nanti setelah diinput untuk dilakukan penyimpanan. Jadi kalau di scroll ke bawah nanti ada simpan. Setelah Bapak Ibu nanti melakukan penyimpanan, nanti akan sampai di kertas kerja perhitungan beban kerja. Nah, di sini ada aksi ya Bapak Ibu bisa ubah, bisa hapus. Kalau misalnya ada kendala di ketika merubah atau menghapus, Bapak Ibu nanti bisa refresh. Kemudian Bapak Ibu, jika semuanya sudah diinput, nanti akan nampak berapa jumlah beban kerjanya. Jadi untuk yang memilih HP rata-rata, maka nanti yang 30% itu sudah dihitung oleh aplikasi. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi menginput yang 30%, tapi sudah otomatis dihitung oleh aplikasi. Berdasarkan beban kerja yang kita input, Bapak Ibu, nanti untuk kebutuhan HP per jenjang jabatan, otomatis di sini yang kami kunci itu adalah jumlah dari auditor media dan auditor muda. Jadi berapa kebutuhan untuk auditor ahli media dan auditor ahli muda, ini sudah sesuai dengan beban kerja yang kita hitung. Jadi ini tidak bisa diutak-atik Bapak Ibu untuk media dan muda. Kemudian untuk anggota tim, karena anggota tim ini ada 4 jenjang, ada auditor terampil, auditor mahir, penyelia, dan pertama. Ini sudah kami kunci batasannya sesuai dengan rumusan, tidak boleh lebih dari 3 kali auditor ahli muda atau 2 kali dari auditor ahli muda, sesuai dengan pilihan Bapak Ibu ketika memilih perhitungan beban kerja. Jadi rinciannya kami kembalikan ke kebijakan Bapak Ibu semuanya. Apakah anggota tim itu akan auditor pertama saja, atau ada penyeliannya, mahirnya, atau terampil. Untuk penentuan dari kebutuhan anggota tim, ini kami kembalikan ke kebijakan unit aktif dengan memperhitungkan jika ada penerimaan CPNS, misalnya Bapak Ibu rencana ada penerimaan CPNS dari terampil, ya silahkan nanti diinput berapa kebutuhan untuk terampil. Kemudian jika ada yang akan naik jenjang jabatan, terutama untuk yang terampil, silahkan Bapak Ibu hitung berapa kira-kira kebutuhan untuk naik jenjang jabatan dari mahir ke penyelia atau dari terampil ke mahir. Jangan sampai kemarin pernah ada kejadian kebutuhan anggota tim itu hanya auditor pertama saja dan auditor penyelia.
Jadi waktu itu ada dari unit apip yang akan mengusulkan kebutuhan auditor. Ini jumlah penyeliannya itu lebih besar dari pertama. Kayaknya ini sesuatu yang tidak mungkin untuk dipenuhi. Jadi jumlah pertamanya itu 20, kemudian jumlah penyeliannya itu 22. Saya juga bingung, ini 22 akan dipenuhi dari mana nih? Semuanya di penyelia. Kemudian ketika kami sudah menerbitkan surat rekomendasi, jadi nanti kami akan menerbitkan surat rekomendasi itu sesuai dengan inputan Bapak Ibu semuanya. Jadi dari angka inilah nanti yang akan langsung muncul ke surat rekomendasi. Jadi ketika Bapak Ibu salah menentukan di sini, ya berarti nanti akan salah di surat rekomendasinya. Seperti itu. Jadi kemarin konfirmasi ke kami, kenapa kok semuanya ditaruh penyelia? Karena Bapak Ibu menginputnya di penyelia semuanya. Padahal unit apip tersebut itu untuk dijenjang terampil. Itu. Jadi nanti silakan Bapak Ibu ditentukan berapa kebutuhan anggota tim per jenjang jabatan sesuai dengan kebutuhan masing-masing ya. Kemudian Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu menginput beban kerja dan menghitung kebutuhan auditor per jenjang jabatan, jangan lupa dilakukan penyimpanan, karena kalau tidak disimpan nanti tidak akan terbaca oleh kami ya. Jadi silakan simpan dan lanjutkan. Kemudian Bapak Ibu, nanti setelah simpan dan dilanjutkan, Bapak Ibu akan masuk di menu simulasi. Di posisi ini Bapak Ibu, ini kita simpan dan lanjutkan lagi, supaya kebutuhan auditor per jenjang jabatannya itu nanti akan terbawa ya. Jadi kalau tidak disimpan, nanti tidak akan muncul di surat rekomendasi. Jadi seluruh menu simpan dan lanjutkan ini silakan Bapak Ibu nanti klik. Kemudian Bapak Ibu, sebelum mengirim ke pengusulan kebutuhan auditor ke Pusdin JSA, Bapak Ibu punya kewajiban lagi untuk mengunggah dokumen. Jadi kalau Bapak Ibu tidak mengunggah dokumen, nanti tidak akan terkirim. Walaupun Bapak Ibu sudah klik kirim berkali-kali, kalau tidak ada dokumen pendukungnya, itu tidak akan sampai ke kami di Pusdin JSA. Jadi nanti Bapak Ibu silahkan di action sini, di action nanti klik unggah dokumen. Dokumen yang wajib diunggah ada surat pengusulan informasi, PKPT tahun berjalan, dan PKPT tahun sebelumnya. Jadi nanti kalau sudah diunggah Bapak Ibu, di sini akan centang hijau ya. Untuk yang opsional, ini hanya dokumen tambahan saja, tidak wajib, tapi yang wajib adalah surat pengusulan informasi, PKPT tahun berjalan, dan PKPT tahun sebelumnya. Dan terakhir Bapak Ibu, untuk bisa kami proses lebih lanjut, Bapak Ibu harus melakukan pengiriman. Jadi nanti silakan klik di action, kemudian klik kirim. Satu hal lagi Bapak Ibu, nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat contoh ya. Contohnya di sini ada dalam proses pembuatan. Dalam proses pembuatan. Di kolom sini Bapak Ibu, ini dalam proses pembuatan, artinya perhitungan dan pengusulan Bapak Ibu itu masih ada di unit apip dan belum dilakukan pengiriman. Kalau masih ada 000 seperti ini, kalau Bapak Ibu sudah menginput beban kerja, berarti ada proses penginputan jumlah per jenjang jabatan yang belum dilakukan, atau bisa juga belum dilakukan penyimpanan, jadi harus diklik simpan dulu. Kemudian kalau sudah terkirim, nanti di sini akan berganti menjadi sudah terkirim dalam proses verifikasi. Itu artinya sudah dikirim ke Pusdin JSA, kemudian nanti kami sudah menerima usulan dari Bapak Ibu. Kemudian ada proses dalam proses validasi, artinya kami sudah verifikasi dan kami sudah melakukan validasi pengusulan kebutuhan JSA yang Bapak Ibu lakukan. Kemudian terakhir Bapak Ibu, kalau statusnya nanti di sini sudah final, kalau sudah final itu artinya sudah selesai dan itu sudah disetujui oleh Kepala BPKP, Bapak Ibu bisa mengunduh. Jadi nanti kami tidak melakukan pengiriman kembali, tapi Bapak Ibu bisa mengunduh sendiri. Nah, kemudian Bapak Ibu, kami mengharapkan untuk pengusulan yang menggunakan aplikasi Subijab, Bapak Ibu sering memantau di aplikasi ya. Kami belum ada menu notifikasi, jadi
perkembangan surat pengusulan Bapak Ibu bisa pantau di aplikasi Sidijak. Jadi jangan sampai pengusulannya sudah lama, kemudian Bapak Ibu tidak membuka Sidijak, kemudian Bapak Ibu baru ketika butuh baru menanyakan ke kami. Jadi dengan menggunakan aplikasi Sidijak ini kami sudah tidak lagi melakukan pengiriman surat rekomendasi yang sudah selesai ditandatangani ya. Kemudian Bapak Ibu sebagai pengingat, nomor dan surat tanggal, jadi Bapak Ibu, nomor dan surat tanggal ini harus yang terupdate ya, jadi yang terbaru. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pengusulan dilakukan di 2024, tapi suratnya tanggalnya itu di tahun 2023, itu akan kami kembalikan. Kemudian perihal Bapak Ibu, perihalnya usahakan diketiknya itu sesuai dengan harus ya, harus diketik sesuai dengan kata naskah kedinasan. Jadi contohnya pengusulan kebutuhan jabatan fungsional auditor. P-nya besar, K besar, G besar, S besar, A besar. Kemarin ada yang mengusulkan menggunakan huruf kapital semuanya, huruf besar semuanya. Ini kami kembalikan. Kemudian perihalnya diketik dengan menggunakan huruf kecil semuanya. Ini juga kami kembalikan. Kemudian perhitungan beban kerja, silahkan Bapak Ibu nanti ini harus disusun dengan rinci per jenis kegiatan. Misalnya audit kinerja, review laporan keuangan, review P3DM, review audit, mungkin ada audit tujuan tertentu, audit dana desa, dan sebagainya. Dirinci per jenis kegiatan. Kalau di inputnya bukan per jenis kegiatan, nanti akan kami kembalikan untuk dirinci lebih lanjut lagi. Kemudian Bapak Ibu, untuk perhitungan pengawasan lainnya, untuk yang menggunakan metode rata-rata, nanti yang 30% ini otomatis akan dihitung oleh sistem, tetapi jika Bapak Ibu memilih menggunakan realisasi, maka untuk yang kegiatan pengawasan lainnya itu harus diinput. Kemudian untuk kebutuhan auditor yang utama dan anggota tim ini harus diinput secara manual. Jadi silakan Bapak Ibu nanti diketik ya. Untuk yang auditor media dan auditor muda itu sudah otomatis dari sistem. Kemudian terakhir Bapak Ibu, untuk surat rekomendasi ini sudah tidak kami kirimkan lagi. Jadi Bapak Ibu sudah bisa mengunduh dari aplikasi Sidijak jika status pengusulannya sudah final. Dan terakhir, terima kasih Bapak dan Ibu. Kami kembalikan ke MC.